kami dari kelompok 1 hari ini mau jalan-jalan dan mengenal bersama Museum Negeri Banten. Bersama kami, saya Khairani Arif dengan NIM 2202951. Saya Anisatul Mukaroma dengan NIM 2205534. Aku Kayla Syahwaliana dengan NIM 2201082. Saya Putri Indahyani dengan NIM 2200292. Yuk ikutin keseruan kami. Museum Negeri Provinsi Banten adalah museum umum yang menempati gedung lama pendopo Gubernur Banten di Kota Serang. Bangunan ini diresmikan pada tahun 2015 tanggal 29 Oktober oleh Gubernur Banten Rano Karno. Saat ini, Museum Negeri Banten berlokasi di Gedung Banten Islamic Center yang berada di kawasan Banten Lama, Kota Serang sejak bulan Agustus tahun 2023. Sebelumnya kita mau taruh tas dulu karena aturannya nggak boleh bawa tas. Yuk kita mau ngisi buku dulu ya. Cus. Sekarang kita mengisi buku dulu sebagai tanda bahwa kita mau mengunjungi museum pada hari ini. Oke teman-teman, jadi dari pintu masuk kita akan disuguhkan yang pertama ada Arca Ganesha. Kita lihat lebih dekat. Nah, di sini Arca Ganesha ini berbentuk seperti gajah ya teman-teman. Nah, ini itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh budaya Hinduistis yang ada di Pulau Panaitan. Nah, dari replika ini itu tuh disebut juga sebagai Dewa Ganesha. Nah, Dewa Ganesha ini dipuja-puja sebagai dewa yang bisa membasmi bahaya dan juga sebagai dewa ilmu pengetahuan serta membantu permasalahan, sehingga juga disebut juga dengan dewa kebijaksanaan. Nah, ini arcanya ditemukan oleh Bupati yang ada di sini, Bupati Caringin R. Adipati Kosomaningrat pada tahun 1894. Selanjutnya ada Punden Berondak Ciledug. Nah, salah satu bangunan megalitik di Banten Selatan yang masih eksis adalah Punden Berondak Ciledug. Nah, Punden Berondak Ciledug itu saling bersusun satu sama lain, yang semakin ke atas semakin kecil bentuknya. Nah, ini adalah replika dari Punden Berondak Ciledug. Bisa dilihat keberadaan Punden Berondak Ciledug itu pada proses persebarannya, kebudayaan megalitik digolongkan ke dalam kategori megalitik tua yang diperkirakan berusia 2500 hingga 3500 tahun sebelum Masehi. Nah, dan dimasukkan ke dalam periode Neolitik. Nah, R. von Heingoldern and Quaritch Wells menyatakan bahwa tradisi megalitik itu ikut menentukan bentuk susunan dari candi-candi di Indonesia. Nah, Punden Berondak Lebak Ciledug merupakan salah satu hasil karya masterpiece pada masa prasejarah fase peradaban megalitik. Situs ini dipandang sebagai punden terbesar di Asia Tenggara, sedangkan punden terluas itu terdapat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yakni Punden Berondak Gunung Padang, yang baru-baru ini dihebohkan karena diduga sebagai bangunan piramid yang akan mengalahkan penemuan piramid yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada kramologika atau yang sering disebut gerabah. Nah, kata keramik atau keramik berasal dari kata Yunani yaitu kramos yang berarti barang pecah belah atau barang yang terbuat dari tanah liat bakar atau bucket clay. Nah, seperti gerabah yang banyak ditemukan di daerah Banten khususnya, gerabah Bumi Jaya merupakan salah satu ikon kerajinan tangan dari kawasan Banten. Nah, selanjutnya itu ada ciri keramik lain yaitu bisa dilihat.
Tetapi dalam dunia perkeramikan dijumpai beberapa istilah yang mengacu pada pengertian tanah liat ini, seperti terakota atau tanah merah. Nah, pottery atau wadah dari tanah liat, earthenware atau barang-barang yang terbuat dari bahan yang hanya akan lebur pada suhu yang sangat tinggi. Oke guys, nah sekarang di sini ada almadat. Nah, almadat ini adalah nama dari peralatan atraksi debus yang menyerupai paku besar yang berbentuk besi panjang silinder dengan panjang 20 sampai 50 cm. Nah, almadat ini biasa digunakan dalam pertunjukan debus dengan cara dipegang dengan kedua tangan, bagian ujung tajam diletakkan di antara bagian tubuh atau perut dan di bagian leher, kemudian dipukul dengan palu besar atau gada. Nah, selain almadat ini banyak juga nih golok-golok peninggalan di Museum Banten ini. Oke, nih selanjutnya ada aneka-aneka jenis tegal dan juga ubin. Nah, ini itu biasanya dibuat dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan manusia dan memanfaatkannya untuk menjadi kebutuhan berbagai macam sehari-hari. Nah, tanah uang ini sebelumnya hanya ditanami tumbuhan sebagai sumber daya konsumsi dan telah ditingkatkan kemampuannya menjadi daya produksi, termasuk salah satunya yaitu tegel dan juga ubin ini. Next, kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya teman-teman ada badak Jawa. Nah, badak Jawa ini merupakan salah satu spesies langka yang ada di dunia dengan perkiraan jumlah populasi tak lebih dari 50 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Nah, badak Jawa juga spesies badak paling langka di antara 4 spesies badak di dunia dan masuk dalam daftar merah Badan Konservasi Dunia RUCN, yaitu dalam kategori yang sangat terancam atau critically endangered. 4 spesies badak lainnya adalah badak India, badak putih Afrika, badak hitam Afrika, dan badak Sumatera. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini ada beberapa barang yang di sebelah kanan, yaitu ada barang-barang dapur yang biasanya dipakai oleh suku Baduy, dan yang sebelah kiri yaitu ada alat tenun yang biasanya dipakai oleh suku Baduy. Teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada mata uang yang dipakai orang Banten untuk sebagai alat tukar pada zaman dahulu. Bisa kita lihat yaitu berbentuk logam. Nah, pada tanggal 11 Desember tahun 2003, kantor berita Reuters Inggris memberikan tentang penemuan koin-koin misterius asal Banten. Satu ikat koin yang berasal dari Jawa, Indonesia telah ditemukan tertanam dalam lumpur pinggiran Sungai Thames, London. Nah, berisi 90 kaleng nih dalam satu rentengnya, dan pada setiap logam yang ada di dalam uangnya ini berisi kalimat-kalimat Arab, dan uang ini terbuat dari tembaga dengan ukuran 31,18 mm, tebalnya 1,53 mm, dan berat 7,42 gram. Nah, di sini ternyata ada batu loh peninggalan prasasti Masehi dulu. Bisa kita lihat ada tulisan Sangsekertanya loh. Nah, tulisan Sangsekertanya ini yang memiliki arti bisa kita lihat di sini nih guys artinya.
yaitu inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Punawarman yang menjadi Panji sekalian raja. Nah, prasasti ini nih bukti salah satu tertulis bahwa Banten telah memasuki masa sejarah pada sekitar abad 6 Masehi dan merupakan bagian dari kerajaan Taruma yang berkedudukan di daerah Bogor. Nah, ayo teman-teman, kita sekarang mau masuk ke galeri budaya. Ayo masuk ke budaya. Nah, kita akan lihat apa sih yang ada di koleksi musik di sini. Oke, di sini yang pertama ada gong. Nah, kita bisa lihat gong di sini dengan cara dipukul, cara memainkannya. Yang kedua ada angklung. Angklung bisa kita mainkan dengan cara digoyangkan. Nah, kita bisa lihat seterusnya yaitu ada gamelan peking, demung, gambas, dan juga gendang. Nah, selain itu juga banyak alat-alat lainnya yang bisa kita lihat di sini. Salah satunya ada cello, ada gamelan, dan banyak lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa potret-potret peninggalan. Salah satunya ada Pangindelan Emas. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya itu ada Pangindelan Abang. Boleh dilihat? Selanjutnya kita ada Pangindelan Putih. Dan yang terakhir yaitu ada Keraton Kaibol. Gimana teman-teman? Seru bukan jalan-jalan kita hari ini? Seru banget. Gimana teman-teman? Udah ada yang pernah kesini belum? Kalau belum, yuk segera kunjungi Museum Negeri Banten. Mungkin cukup sekian jalan-jalan dan vlog kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.